Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau ngupas satu tantangan yang, kayaknya relevan banget ya buat banyak orang. Gimana sih cara nentuin arah di dunia bisnis yang rasanya makin ruwet, makin cepat berubah? Iya, betul. Pertanyaan besarnya kan, cara-cara lama kita bikin strategi itu masih jalan nggak sih sekarang? Malah kan ada cerita pemimpin bisnis yang udah mulai ragu, bahkan ada yang sampai ngelarang pakai kata strategi segala di perusahaannya. Agak ekstrim ya? Nah, itu dia. Situasinya memang nyata banget. Lingkungan bisnis sekarang tuh jauh lebih beragam, lebih dinamis dibanding dulu. Ada globalisasi, teknologi lari kenceng banget, ekonomi saling kait-mengkait, Jadi kompleks ya? kompleks. Akibatnya, satu pendekatan strategi aja udah nggak cukup. Nggak bisa lagi one size fits all gitu. Pendekatan tradisional yang sering kita pelajari, ya seringkali kurang pas buat semua kondisi yang dihadapi perusahaan sekarang. Oke, nah sumber kita kali ini menarik nih. Buku judulnya Your Strategy Needs a Strategy. Ini hasil kolaborasi ya, antara Harvard Business Review Press sama The Boston Consulting Group, BCG. Betul. Dan ini bukan sekedar opini loh ya. Ini dasarnya riset panjang, setengah dekade gitu, dari BCG Strategy Institute. Mereka survei ke 150 perusahaan, wawancara mendalam sama CEO, analisis data industri 60 tahun ke belakang. Wow, serius ya risetnya? Serius, sampai ada kolaborasi akademis, pemodelan komputer juga. Jadi datanya kuat. Oke, jadi tujuan kita ngobrolin ini apa nih? Bukan cuma teori kan? Tentu bukan. Kita pengen ngenalin sebuah kerangka berpikir namanya palet strategi atau strategi pelet. Intinya, ini cara buat nyocokin pendekatan strategi kita sama kondisi lingkungan bisnis yang spesifik kita hadapi. Ada 5 pendekatan utama nih di palet ini yang bakal kita bedah. Sip, berarti misi kita hari ini ngebekali Anda semua pemahaman soal 5 pendekatan ini. Dan yang penting kapan pakainya, gitu ya? Iya, kapan sebaiknya digunakan? Karena ini ngaruh banget kan ke perusahaan beneran. Contohnya tadi disebut Mars, Zara, Apple, Novo Nordisk, sampai American Express. Mereka sukses atau gagal bisa jadi ada kaitannya sama pilihan strategi ini. Oke deh, kita mulai urai kerangkanya yuk. Siap. Ide dasarnya sebenarnya simpel sih. Strategi itu nggak bisa dipukul rata. Pendekatan yang paling pas itu ya tergantung banget sama karakteristik lingkungan bisnis tempat kita main. Nah, kerangka ini ngasih 2 dimensi kunci buat mendiagnosis lingkungan kita. Dimensi kunci, apa aja tuh? Yang pertama, tingkat prediktabilitas. Ini soal seberapa akurat sih kita bisa nebak masa depan industri atau pasar kita. Apakah relatif stabil, gampang ditebak, atau malah penuh kejutan, nggak pasti gitu. Oke, prediktabilitas. Yang kedua, Yang kedua, tingkat kemudahan buat dibentuk atau dipengaruhi. Istilahnya malleability. Ini ngukur seberapa besar sih kekuatan kita, perusahaan kita maksudnya, entah sendirian atau bareng-bareng sama yang lain, buat ngebentuk atau ngubah aturan main di industri itu. jadi kita ini cuma bisa ngikutin arus atau kita bisa ikut bikin arusnya gitu ya? Nah, persis. Kita ini reaktif atau bisa proaktif ngebentuk lingkungan. Sebenarnya ada dimensi ketiga juga, tingkat kesulitan atau kekerasan lingkungan, harshness. Nanti ini relevan pas kita bahas pendekatan pembaruan. Tapi fokus utama kita di 2 yang awal tadi, predictabilitas sama malleability. Oke, kombinasi 2 ini yang lentuin pilihan dari 5 pendekatan utama ya. Klasik, adaptif, visioner, pembentukan, sama pembaruan. Betul, kombinasinya yang nentuin mana yang paling cocok. Mau mulai dari mana nih? Mungkin yang klasik dulu ya, yang paling tradisional mungkin kedengarannya. Boleh, pendekatan klasik. Ini strateginya buat jadi besar gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi unggul, jadi solid. Pendekatan klasik ini paling pas di lingkungan yang relatif bisa diprediksi, tapi nggak gampang dibentuk sama satu pemain aja. Bayangin industri yang udah mapan, stabil, pemainnya jelas, cara bersaingnya juga udah kelihatan polanya. Oke, jadi lingkungannya lumayan tenang gitu ya. Ya. Terus logikanya gimana? Logikanya, ya karena bisa diprediksi, kita bisa lakuin analisis pasar yang dalam banget, terus kita rencanain posisi mana nih yang paling oke buat kita, habis itu, ya eksekusi rencana itu dengan disiplin seefisien mungkin. Tujuannya berarti cari sustainable competitive advantage ya, keunggulan kompetitif yang awet gitu. Biasanya lewat apa tuh? Persis, keunggulannya bisa dari skala ekonomi, jadi kita paling gede gitu,
Atau diferensiasi, produk kita unik banget susah ditiru, atau kapabilitas internal kita jago banget di sesuatu. Logikanya, karena lingkungan stabil, keunggulan yang kita bangun sekarang, ya kemungkinan besar masih relevan buat jangka panjang. Ada contohnya nggak dari buku? Biar lebih kebayang. Ada Mars, perusahaan coklat sama makanan hewan itu. Nah, mereka kan main di pasar yang cenderung stabil ya. Jadi fokus mereka yang ngejar skala ekonomi sama jadi pemimpin di kategori produk mereka. Karena pasarnya bisa diprediksi, mereka bisa bikin perencanaan jangka panjang yang mateng. Oke. Di buku dikutip tuh, Presiden Mars, Paul Michaels, bilang skala itu penting banget di bisnis kami. Terus, kami berencana karena kami operasi di pasar yang relatif stabil, strateginya cenderung dari atas ke bawah. Fokusnya gedein kategori yang udah ada aja. Oh ya, saya juga ingat contoh lain di buku soal UPS sama FedEx di Amerika. Mereka dominan banget kan di pengiriman ekspres. Katanya DHL aja sampai invest 10 miliar dolar tetap susahnya ingin mereka. Gara-gara skala juga ya itu. Iya, itu contoh bagus banget soal kekuatan skala di pendekatan klasik. Jaringan mereka udah terlalu kuat dan luas. Terus ada juga Quintiles, perusahaan riset klinis, pas sudah masuk fase dewasa, CEO-nya Tom Pike itu juga nekenin banget perencanaan sistematis, skala global, sama efisiensi. Itu klasik banget pendekatannya. Oke. Jadi pesan kunci buat Anda dari pendekatan klasik ini, kalau lingkungan Anda stabil dan bisa diprediksi, ya analisis mendalam sama perencanaan jangka panjang itu senjata ampuh. Fokus bangun keunggulan yang awet, entah ukuran, keunikan, atau jagonya di mana. Tapi pertanyaannya, yakin nih lingkungan bisnis Anda beneran sestabil dan semudah itu ditebak di zaman sekarang? Itu yang perlu direnungin. Pertanyaan bagus banget. Nah, gimana kalau kebalikannya? Lingkungan nggak bisa diprediksi, terus kita juga nggak gampang buat ngebentuknya. Ini masuk ke pendekatan kedua ya, adaptif, strategi buat jadi cepat. Nah, ini dia. Adaptif ini buat lingkungan yang gonjang-ganjing, berubah cepat, dan keunggulan itu sifatnya sementara aja. Kalau kondisinya begini, pegang teguh rencana jangka panjang yang kaku, malah bisa bahaya. Jadi logikanya geser ya, bukan lagi analisis buat cari posisi terbaik, tapi lebih ke... Lebih ke siklus eksperimen terus-menerus. Logikanya gini, coba-coba terus berbagai variasi strategi, produk, atau model bisnis, tapi skala kecil dulu. Pakai data pasar beneran buat cepet-cepet lihat mana yang oke. Kalau ada yang berhasil, langsung gedein skalanya. Terus ulang lagi siklusnya. Belajar sambil jalan gitu ya? Betul. Fokusnya bukan satu keunggulan permanen, tapi kemampuan buat dapetin serangkaian keunggulan sementara. Serial temporary advantage. Jadi kelincahan organisasi buat adaptasi, itu yang penting. Contohnya pasti Zara ya. Industri fashion kan emang terkenal susah ditebak banget. Apa sih yang bikin Zara seadaptif itu? Yang keren dari Zara itu, komitmen mereka sama kecepatan reaksi. Mereka nggak berusaha keras nebak tren jauh-jauh hari. Justru, mereka bangun sistem buat ngerespon apa yang beneran dibeli pelanggan sekarang. Cepet banget. Gimana caranya? Bukunya nyebutin beberapa kunci. Rantai pasoknya pendek banget, produksinya deket pasar, terus produksi dalam batch kecil, jadi kayak eksperimen pasar beneran. Dan yang paling gila, cuma sekitar 15-25% produk yang mereka putusin 6 bulan sebelumnya. Bandingin sama rata-rata industri yang 80%. Wah, 15-25% lawan 80%. Jauh banget. Pantesan ya? Dampaknya gede dong pasti. Gede banget. Makanya tingkat diskon barang nggak laku, mereka cuma 15-20%, sementara industri lain bisa 50%. Margin labanya juga bisa 2 kali lipat rata-rata industri. Ini nunjukin betapa mahalnya nilai kecepatan belajar dan adaptasi itu. Keren. Ada contoh lain selain Zara? Ada. Tata Consultancy Services, TCS, perusahaan IT service itu. Mereka bisa terus relevan lewatin berbagai gelombang teknologi, dari mainframe, client server, internet, sampai sekarang era digital. Caranya, ya terus adaptasi layanan mereka sesuai kebutuhan klien yang berubah. CEO-nya, Chandra, dikutip bilang, setiap proses bisnis bakal dibayangin ulang. Gitu. Telenor juga sama, pas sadar orang lebih banyak pakai data daripada nelfon, ya mereka cepat adaptasi bisnisnya. Oke, jadi pesan kunci dari adaptif. Kalau dunia Anda berubah cepat dan nggak terduga, kuncinya itu fleksibilitas, cepat belajar, berani eksperimen. Adaptasi lebih cepat dari pesaing itu jadi keunggulan. Jangan kaku sama rencana jangka panjang. Pertanyaan buat Anda,
Seberapa cepat sih organisasi Anda bisa eksperimen, belajar, dan belok arah? Sekarang kita geser lagi, pendekatan ketiga. Visioner. Strategi buat jadi yang pertama. Ini cocok buat lingkungan yang mungkin kelihatan nggak bisa diprediksi buat orang lain, tapi bisa Anda bentuk. Kenapa? Karena Anda yang nyiptain atau ngedefinisin ulang lingkungannya. Wah, ini kayak bikin pasar baru atau ngedisrupsi pasar lama gitu ya. Kedengarannya ambisius banget. Emang ambisius. Logika visioner itu pertama, Anda bayangin envisage peluang bisnis baru yang radikal, yang orang lain belum lihat atau belum percaya. Kedua, Anda bangun, build, produk atau model bisnis buat wujudin visi itu dan jadi yang pertama. Ketiga, Anda bertahan, persist, gigih banget buat capai tujuan akhir itu, walau mungkin caranya perlu fleksibel. Anda bikin aturan main baru. Tadi Quintiles disebut lagi, di sini perannya gimana? Gede Industry Clinical Research Organization, CRO, jauh sebelum orang ngeh. Dia gerak cepat banget bangun skala global, ngalahin potensi pesaing yang mungkin lebih gede tapi lambat. Oh gitu. Gillings bilang, saya sadar ini bisa jadi industri miliaran dolar, kami harus tumbuh sangat cepat. Soal visinya, dia bilang rencana itu nggak pernah benar-benar berubah. Dia punya visi jelas dan ngejar itu habis-habisan. Keren ya. Buku juga nyebut 23andMe. Si N.Wayne Kichi itu kan visinya gabungin biotek sama IT buat kasih data genetik ke konsumen. Radikal banget idenya waktu itu. Betul. Tujuannya juga ambisius banget. Target 25 juta tes. Dan dia gigih hadapi rintangan termasuk dari FDA kan. Terus ada UPS juga. Mereka udah taruhan besar soal e-commerce tahun 1994, bahkan sebelum Amazon gede. Invest $1 miliar setahun buat IT dan logistik. Makanya pas e-commerce meledak, mereka udah siap jadi pemimpin. Jadi pesan kunci dari visioner ini, Anda lihat masa depan yang orang lain belum lihat. Nggak kalau yakin bisa bikin pasar baru atau ubah industri secara drastis, ya fokus wujudin visi itu secepatnya. Gigi itu kunci. Waktu sering jadi penentu, jadi yang pertama itu penting banget. Pertanyaan pentingnya, peluang besar apa yang bisa Anda ciptakan, bukan cuma dimasuki? Nah, itu dia. Ciptakan, bukan cuma masuki. Sekarang kita ke pendekatan keempat, pembentukan atau shaping. Strategi buat jadi orkestrator ekosistem. Ini buat lingkungan kayak gimana? Pembentukan, orkestrator ekosistem, maksudnya gimana tuh? Ini cocok buat lingkungan yang nggak bisa diprediksi tapi bisa dibentuk atau dipengaruhi. Seringnya ini terjadi pas awal-awal industri baru muncul atau pasar baru berkembang. Jadi masih banyak ketidakpastian soal arahnya, standar teknologinya, regulasinya. Nah, yang penting, kita sadar kita nggak bisa ngebentuk pasar ini sendirian, harus kolaborasi. Oh, jadi bukan main solo lagi, tapi ngajak-ngajak yang lain gitu ya? Logikanya gimana? Tepat. Logikanya kita perlu aktif libatin banyak pihak lain, bisa mitra, pesaing, pemasok, pelanggan, regulator, asosiasi industri. Terus, seringkali kita perlu bangun build semacam platform. Bisa fisik, teknologi, atau standar, buat fasilitasi kolaborasi ini. Tujuannya, bareng-bareng kembangin evolve ekosistem ini ke arah yang bagus buat semua, ngurangin ketidakpastian. Peran kita jadi kayak orkestrator, nyelarasin banyak kepentingan buat bentuk masa depan industri. Diabetes di China awalnya nggak pasti, tapi potensinya gede banget. Pas banget, Novo Nordisk sadar nggak bisa sendirian bikin pasar perawatan diabetes modern di Cina. Jadi mereka kolaborasi intensif banget. Kerja sama Kementerian Kesehatan Cina buat bikin standar. Ngelatih puluhan ribu dokter, gila angkanya. 50-60 ribu dokter disebut di buku. Bikin komunitas pasien buat edukasi, ngobrol sama regulator. Bukan cuma jualan obat berarti ya? Jauh lebih dari itu. Fokusnya edukasi dan bentuk ekosistemnya. Hasilnya, mereka jadi pemimpin pasar, pangsa pasar insulin di atas 60%. CEO-nya, Sorensen bilang, pemasaran kami di Cina itu edukasi. Keren. Contoh lain ada Red Hat juga ya, yang ngorkestrasi pengembangan Linux open source bareng komunitas, terus bangun bisnis komersial di sekitarnya. Sama Alibaba, bangun platform e-commerce raksasa dengan ngorkestrasi jutaan penjual dan pembeli. Efek jaringannya kuat banget. Iya, Ming Zheng dari Alibaba bilang, bisnis kami itu bisnis platform. Jadi pesan kunci dari pembentukan, kalau Anda di industri baru, nggak pasti, tapi ada potensi buat ngerahin perkembangannya bareng yang lain, fokuslah bangun ekosistem kolaboratif. Jadi orkestrator yang baik bukan cuma pemain solo. Kemitraan itu kunci. Pertanyaan buat Anda,
Siapa aja sih yang perlu Anda ajak kerjasama buat ngebentuk masa depan industri Anda? Oke, tinggal satu lagi nih pendekatannya. Pembaharuan atau renewal. Strategi buat bertahan dan bangkit. Ini kapan dibutuhin? Pembaruan ini dibutuhin pas perusahaan hadapi lingkungan yang sulit banget atau keras. Bisa karena strategi lama udah nggak cocok sama perubahan drastis atau kena guncangan hebat dari luar kayak krisis ekonomi, atau dari dalam kayak skandal atau produk gagal total. Intinya, kelangsungan hidup perusahaan terancam. Logikanya gimana? Cuma potong biaya abis-abisan buat selamat? Nggak cuma itu, pendekatan pembaruan ini biasanya sementara dan ada dua fase penting. Fase pertama memang fokus ke ekonomi buat bertahan hidup. Harus cepat dan tegas. Potong biaya gede-gedean, rampingin operasi, fokus ke bisnis inti yang hasilin duit, jaga kas seketat mungkin. Tujuannya stop pendarahan dulu lah. Oke, itu fase penyelamatan. Terus fase keduanya? Nah, fase kedua ini soal pivot buat tumbuh lagi. Setelah kondisi stabil, pemimpin harus sadar milih dan mulai danain strategi baru buat masa depan. Strategi barunya bisa salah satu dari 4 yang lain tadi. Klasik, adaptif, visioner, atau pembentukan, tergantung analisis lingkungan pasca krisis dan kemampuan perusahaan. Cuma motong daya doang nggak akan bikin sukses jangka panjang. Harus ada langkah buat bangun momentum tumbuh lagi. Contohnya American Express, Amex pas krisis 2008 ya. Mereka kan kena pukul 3 kali lipat tuh. Gagal bayar naik, belanja turun, cari modal susah. Betul. CEO-nya waktu itu, Ken Chenault, cepet banget ambil tindakan fase 1. Potong biaya, sampai PHK 10% staff, jual bisnis non-inti, cari sumber dana baru, jadi bank, biar bisa dapat deposito, itu penyelamatan. Tapi, yang penting, dia nggak berhenti di situ. Di fase 2, Amex tetap investasi selektif di area buat pertumbuhan masa depan. Platform digital, program loyalitas, kemitraan baru. Kata Chenault kan, jangan sia-siakan krisis, strateginya tetap liquid, tetap untung, dan investasi selektif buat tumbuh. Wah, itu penting banget ya. Nggak cuma bertahan, tapi mikirin bangkitnya juga. Contoh lain ada AIG juga kan setelah di bailout besar-besaran? Iya, di bawah Bob Ben-Moshe, mereka restrukturisasi gila-gilaan. Fase 1, jual aset non-inti, fokus bisnis inti, efisiensi. Terus di bawah CEO berikutnya, Peter Hancock, baru deh pivot ke pertumbuhan lagi, pendekatannya lebih klasik, skala global, fokus pasar berkembang. Fase 2, Bausch & Lomb di bawah brand Saunders juga polanya mirip, stabilkan, tumbuh, dobrak. Oke, jadi pesan kunci pembaruan, hadapi masa sulit itu perlu 2 langkah disiplin. Pertama, selamatkan kapal dulu dengan tindakan tegas, fokus jangka pendek. Kedua, jangan keenakan bertahan, segera rencanain dan eksekusi arah baru buat bangkit dan tumbuh. Cuma motong biaya tanpa visi pembaruan, ya resep buat mandek. Pertanyaan buat Anda, kalau bisnis Anda lagi sulit nih, udah ada rencana jelas buat 2 fase ini belum? Bertahan dan bangkit lagi? Nah, kita udah bahas ke-5 pendekatan nih. Tapi kan dunia nyata seringnya lebih ribet ya. Perusahaan gede kayak Pfizer atau PepsiCo yang disebut di buku, kemungkinan besar hadapin macam-macam lingkungan bisnis ini barengan. Di unit bisnis beda, di negara beda, kondisinya bisa lain. Gimana tuh ngelolanya? Nah, itu dia. Pasti pusing ya. Gimana caranya jalanin strategi beda-beda dalam satu perusahaan? Ini tantangan gede banget. Disinilah konsep ambidexteritas strategis masuk. Ambidexteritas itu kemampuan organisasi buat jalanin beberapa pendekatan strategi yang beda, bahkan yang kelihatannya nabrak, kayak efisiensi klasik sama eksperimen adaptif secara barengan dan efektif. Tapi, buku ini dikenin, ini susah banget. Kebanyakan perusahaan kesulitan atau malah gagal jadi beneran ambidexterius. Kenapa susah banget? Terus ada cara nggak buat ngelolanya? Susahnya itu sering karena budaya, proses, cara ngukur kinerja, bahkan tipe orang yang dibutuhin tiap strategi itu beda-beda. Kalau dijalanin semua di bawah satu atap, seringnya konflik atau bingung. Buku nyebutin beberapa cara ngelola ambidexteritas. Pertama, pemisahan struktural. Bikin unit khusus buat strategi beda. Contohnya kayak unit inovasi Skunk Works di Lockheed Martin. Atau Towers Watson misahin pengembangan solusi inovatif dari bisnis konsultasi utamanya. Oke, dipisah unitnya. Ada lagi? Kedua, peralihan temporal switching. Ganti fokus strategi utama seiring waktu, ngikutin siklus industri atau lingkungan. Kayak Quintal tadi, dari visioner jadi klasik pas industrinya dewasa. Atau Corning yang bolak-balik antara klasik, adaptif,
visioner, tergantung peluang teknologi. Ganti-ganti fokus gitu ya. Terus, Ketiga, organisasi mandiri, self-organization. Dorong unit bisnis kecil atau tim di lapangan buat milih dan jalanin strategi yang paling pas buat kondisi lokal mereka. Kayak hire gitu katanya. dikasih otonomi ya. Yang terakhir. Keempat, membangun ekosistem eksternal. Manfaatin mitra luar buat jalanin strategi tertentu yang susah dilakuin internal. Oke. Jadi ada beberapa cara ya, tapi tetap aja kedengarannya kompleks banget jalanin banyak pendekatan gini. Peran pemimpinnya pasti beda banget ya. Beda banget. Peran pemimpin puncak itu geser. Bukan lagi cuma milih satu strategi besar terus jalanin, tapi jadi semacam animator atau kurator dari seluruh portofolio strategi perusahaan. Buku nyebutnya strategi college. Tugasnya jadi jauh lebih rumit, harus paham banget berbagai lingkungan bisnis, dan bisa ngelola keragaman di dalam. Buku kan nyebut ada 8 peran kunci pemimpin buat ngelola ambidexteritas ini. Mungkin kita sebutin beberapa yang paling penting aja kali ya. Boleh. Beberapa yang penting itu misalnya, pertama, diagnostician. Kemampuan buat diagnosis akurat karakteristik lingkungan, predictabilitas, malleability, harshness, di tiap bagian perusahaan, terus milih pendekatan yang paling pas dari palet tadi. Harus jago baca situasi ya. Terus? Kedua, disruptor. Peran proaktif buat nantang asumsi terus-menerus, ngecek ulang strategi yang jalan masih cocok nggak sama perubahan lingkungan, dan ngelawan keengganan berubah di organisasi. Harus berani ganggu status quo juga ya. Satu lagi mungkin? Ketiga, salesperson. Ini bukan jualan produk ya, tapi kemampuan buat ngomunikasikan kompleksitas strategi perusahaan ini secara jelas, nyambung, dan meyakinkan ke banyak pihak. Ke karyawan di unit beda-beda, ke investor, analis, mitra. Oh, jadi jago komunikasiin kerumitannya gitu ya. Contoh pemimpinnya tadi disebut Ian Reid di Pfizer, ngelola unit obat paten sama obat generik yang beda banget kan fokusnya. Atau Indra Nui di PepsiCo, nyeimbangin tekanan investor jangka pendek sama kebutuhan inovasi jangka panjang. Persis. Ngelola ambidexteritas dan jadi animator dari strategi collage ini salah satu tantangan kepemimpinan strategis paling tinggi zaman sekarang. Baiklah, kita udah kupas tuntas nih kelima pendekatan dalam palet strategi, plus tantangan ngejalaninnya barengan. Kayaknya udah waktunya kita tarik kesimpulan utama ya. Oke, jadi poin utamanya gini. Lanskap bisnis sekarang itu nuntut fleksibilitas dan kecocokan strategi yang jauh lebih tinggi dari dulu. Nah, kerangka palet strategi ini klasik, adaptif, visioner, pembentukan, pembaruan, ngasih kita semacam lensa atau lalat bantu mikir yang sistematis buat nyocokin strategi kita sama lingkungan spesifik yang kita hadapi. Dan intinya nggak ada satu strategi yang paling hebat buat semua situasi ya. Sukses itu tergantung kesesuaian antara pilihan strategi sama konteks lingkungannya. Paham palet ini bisa bantu Anda, para pendengar, buat lebih akurat diagnosis situasi bisnis sendiri atau orang lain, nanya pertanyaan strategis yang lebih tajam, dan lebih ngerti kenapa strategi A berhasil di sini tapi gagal di sana. Semacam cara biar cepat well-informed soal dinamika strategi gitu. Betul banget. Anggap aja kayak peta buat navigasi di dunia pilihan strategi yang makin kompleks dan berubah terus ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran akhir dari buku yang menurut saya lumayan nyelekit dan bagus buat direnungin. Buku ini bilang ada jebakan psikologis yang umum banget di kalangan pemimpin. Jebakan apa tuh? Kecenderungan buat nganggep lingkungan bisnis mereka itu lebih bisa diprediksi dan lebih gampang dibentuk daripada kenyataannya. Jadi ada semacam bias, pengennya ke arah klasik atau visioner gitu. Mungkin karena rasanya lebih terstruktur atau lebih heroik kali ya. Oh, jadi melebih-lebihkan kemampuan prediksi dan kontrol gitu ya. Dan akibatnya? Akibatnya, mereka juga sering telat sadar pas lingkungan bisnisnya udah beneran berubah jadi sulit atau keras, harsh. Padahal kondisi itu harusnya udah memicu pendekatan pembaruan. Mungkin ada keinginan bawah sadar yang kuat ya, buat ngerasa bisa nebak dan ngontrol masa depan, yang malah ngehalangin kita lihat realitas lingkungan secara objektif. Masuk akal juga sih. Itu bahaya laten ya. Iya, jadi pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang dan renungkan. Seberapa akurat sih persepsi Anda soal tingkat prediktibilitas dan kemudahan pembentukan lingkungan bisnis Anda sekarang?
Jangan-jangan ada bias, mungkin harapan atau keinginan pribadi Anda buat bisa nebak dan ngontrol yang tanpa sadar ngaruh ke pilihan strategi Anda. Dan mungkin ngehalangin Anda milih pendekatan yang paling efektif buat situasi nyata yang lagi dihadapin sekarang. Pertanyaan penting nih buat refleksi strategis kita semua.